selain sharing knowledge tadi, empower tadi, apakah juga ditujukan untuk menghasilkan sebuah inovasi atau penemuan baru, Pak, teknologi Itu baru? akan terjadi dengan sendirinya. Oke. Jadi proses inovasi adalah proses nyari solusi kan. Iya tuh. Kan kita hidupnya susah, internetnya mahal. Akhirnya kita harus mikir kan supaya internetnya Apa murah, solusinya? solusinya apa? Akhirnya dapatlah Itu inovasinya untuk cari solusi tadi gitu. Keluarlah lah yang namanya RT RW Net, keluarlah namanya antena wajan segala macam. Itu inovasi-inovasi sebenarnya buat solusi. Solusi ini akan terjadi dengan sendirinya karena kita hidupnya susah. Jadi kita harus beruntung hidup di Indonesia yang hidupnya susah. Kalau enggak kita nggak jadi orang pinter. Oke, Pak. Kemudian dari pemerintah sendiri gimana, Pak, melihat adanya inovasi-inovasi baru yang sudah dibuat oleh Pak Ono atau apa, atau teman-teman di komunitas? Jadi ada beberapa cara pandang. Ngomong terus terang dulu ya. Oke. Pemerintah akan lebih cenderung, kebanyakan pemerintah akan cenderung buat membuat aturan, regulasi yang diatur sama pemerintah. Jadi pola pikirnya, kalau kita lihat ekonomi, kan ini ada pabrik, ada distributor, ada sales, ada pasar. Pemerintah cenderung akan meregulasi distribusi, distributor atau reseller, operatornya yang dia regulasi. Pasar akan lebih susah dia regulasi. Walaupun kecenderungan kebelakangan adalah pasar bebas. Jadi tidak diregulasi malahan. Jadi pemerintah akan lebih ngeregulasi si operator malah. Jadi kebijakan yang ada di pemerintah lebih ke arahnya ke operator. Sementara komunitas itu pasar sebetulnya. Jadi ngerti? Pemerintah akan pandangannya ke arah operatornya bukan ke pasarnya, ke komunitasnya. Gitu, kecenderungannya kayak gitu. Wajar, karena memang dia pakai pola ekonomi yang konvensional. Akibatnya, jadi kayak kuda, matanya ketutup hanya ngeliat situ. Padahal di pasar itu banyak sekali inovasi segala macam karena hidupnya susah tadi. Kalau pemerintahnya matanya terbuka, dia akan ngelirik ini, wah gila. Anak-anak ini jago-jago di lapangan bikin acara dan segala macam. Harusnya kalau dia pinter ya, diangkat ke atas, dibantu sosialisasi ke seluruh bangsa Indonesia supaya semua orang Indonesia bisa inovasi sekalian. Yang terjadi adalah bangsa ini akan menguasai dunia. Mudah-mudahan ada orang di pemerintah yang nonton ini, Pak. Amin. Amin. Oke, nah sekarang kan Pak Ono juga jadi pembina di komunitas Intel nih, Pak. Nah, sebetulnya apa yang Pak Ono harapkan dari komunitas Intel ini, Pak? Jadi filosofi di balik komunitas Intel itu sebenarnya kira-kira gini, yang saya tangkap ya. Jadi Intel akan mendukung pentolan-pentolannya. Pentolan-pentolannya akan didukung, difasilitasi, misalnya melihat teknologi yang paling baru, dapat ilmu-ilmu dari teknologi yang baru, dengan harapan pentolan-pentolan ini bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain, apakah itu lewat blog, forum, mailing list. Pentolan-pentolannya ini orang luar kan, bukan orang Intelnya. Iya bukan orang Intel. Pentolan itu di komunitas. Dari komunitas. Komunitasnya dilihat ini biang keroknya siapa sih? Kalau udah ketemu, ditangkap nih. Tapi cara nilainya jadi kan harus dinilai dulu nih. Lu pentolan atau bukan kan dinilai dulu dong. Nggak bisa orang sembarangan. Profesor belum tentu pentolan soalnya. Profesor bisa aja ilmunya tinggi, tapi kemauan buat sharingnya rendah, nggak dipakai. Jadi indikatornya adalah sharing tadi. Sharingnya tadi kuncinya. Jadi kita harus ngelihat berapa banyak dia melakukan sharing di internet, apakah itu lewat blog, lewat wiki, lewat forum, mailing list. Beberapa paling gampang sih, kalau saya suruh nilai sih ya gampang sih. Cari aja namanya di Google. Kalau banyak ininya, link yang terkait tentang orang, bukan Intel, tentang orang itu. Terus kalau nggak nama dia dan Intel. Gitu. Tapi jangan kalau nggak usah Intel lah. Kan Intel kadang-kadang Pentium. Soalnya bisa macam-macam kan. Jadi nama orang itu dilihat aja. Kalau banyak linknya, itu pentolan itu namanya. Itu yang perlu didukung oleh Intel. Gitu, supaya ilmunya makin nyebar. Orang-orang seperti itu kan bagus kan. Gitu. Dan gimana Pak caranya supaya bisa bergabung di komunitas Intel ini? Sekarang ini teman-teman itu bikin di Facebook sih. Komunitas Intel, jadi masuk aja keywordnya komunitas Intel, nanti ketemu di Facebook ada komunitas Intel. Search saja di Facebook ya? Facebook. Oke Pak, ini pertanyaan bonus nih Pak, pertanyaan bonus 2 terakhir nih. Dari teman-teman di Natsugiki tadi sudah menyampaikan pertanyaan lewat Twitter. Lewat Twitter, jadi pertama dari Neo Freco, a.k.a. Tony Navinot. Menanyakan, ini agak jauh sih Pak sebenarnya. Project broadband pemerintah yang di-delay itu yang mana sih? Ini agak gosip nih Pak. Ada kaitannya dengan WiMAX atau tidak? Kayaknya WiMAX. Sepertinya WiMAX. Kayaknya sih WiMAX. Walaupun tidak harus WiMAX sih sebenarnya.
Dia kan bilangnya broadband. Jadi kita harus menunggu WiMAX untuk sini kira-kira masih lama lagi gitu. Enggak sih. Itu delaynya itu karena lelang. Lelang, oh. Lelang kan itu kan kalau pemerintah kan caranya lelang. Oke, ini kita akan lelang license atau lelang apa? Siapa yang mau bidding kan? Masalah proses lelang kan harus ada tender dokumen lah, apa peraturannya kan gila gitu. Terus berantemnya gila kan, ini kepentingannya banyak kan. Wah, menteri ini masuk lah, apa masuk lah kan. Wah, panitia pusing kan. Delay. Makanya sarannya gini deh. Saya gimana, Pak? Sarannya bikin aja sendiri, orang gampang kok. Wah, ini kita harus mendekati Pak Ono nih untuk WiMAX. Caranya gimana, Pak? WiMAX itu bisa bikin sendiri. Nggak tahu ya? Belum tahu saya. Kasihan deh lo. Terus terang belum tahu saya. Jadi WiMAX itu bisa. Emang WiMAX yang bikin siapa? Manusia kan? Iya, pasti. Manusia kan, kita juga manusia dong. Betul, bisa dong bikin. Kita itu bisa bikin sendiri WiMAX. Knowledge seperti ini yang harus saya dapat. Jadi contoh yang jelas tuh Mikrotik. Mikrotik tuh makanya PC. PC tapi yang embedded ya. Jadi bentuknya kecil kayak gitu. PC embedded, terus pakai card. Mini PCI, colok, kartnya tuh modem radionya di situ. Terus sistem operasinya semua open source Linux. Linuxnya dibikin, compile supaya real time. Jadi dijual harganya $6.000. Terus WiMAX itu gitu bro. Oke. Stres loh. Pemerintah jadi stres nih. Langsung lelang nggak jadi diadakan. Oh, sekarang masalah izin frekuensi. Oh, izin frekuensi. Nah, izin frekuensi. Pemerintah kan dilelang nih, 2,3 GHz. Nah, itu dia. Gimana? Pusing kan? Pusing. Ikut ujian orari. Pada hari ini, kalau Anda anggota orari, boleh main di frekuensi 2,3 GHz. Itu frekuensinya WiMAX. Sudah dapat izin langsung, silakan dipakai. Tapi status sekunder. Ini diketahui juga oleh pemerintah yang bikin keputusan menteri. Ini keputusan menteri, baru tanggal 4 kemarin ditandatangan. Oh, itu berarti keren, Bo. Luar biasa, berarti udah pakai orari aja udah langsung udah. Enak kan hidup? Enak banget. Asal tahu caranya hidup bisa enak. Kalau nggak tahu caranya hidup memang susah. Jadi itu fungsinya Anda buat menyebarkan pada bangsa Indonesia. Kita bisa hidup enak loh, caranya gini. Terakhir nih, Mbak, dari tweet tadi terakhir dari iCreative Labs, kapan mau bikin desa kampung internet sehat? Saya nggak ngerti juga nih, maksudnya kampung internet sehat. Internet sehatnya kan tadi saya udah dengar dari Indonesia. Iya, ini nih internet sehat nih. Internet sehat ya. Internetsehat.org. Tapi kampung internet sehat maksudnya gimana nih, Pak? Internet sehat kalau tadi kan kita kasih lihat alatnya apa. Jadi ada software buat situs blog situs porno. Apa. Tapi dibalik itu semua bukan itu sih. Jadi yang namanya software, ada proxy server, apa segala macam, itu cuman alat. Ya, itu cuma tools saja ya. Internet akan sehat kalau akhlak Anda itu sehat. Nah, kuncinya ada pada akhlak. Jadi supaya internet jadi supaya internetnya sehat, kalau yang orang Islam, lu belajar ngaji sama sholat, diberesin. Ini jadi acara agama, saudara. Iya, udah ntar bukan kampung lagi, se-Indonesia sehat. Cuman kalau lu alaknya bejat ya mau sampai kapan aja. Juga mau dikasih tools blok situs porno ya pasti diakalin terus. Yang namanya juga blokir bikinan orang kan pasti ngakalin lagi. Iya benar juga, benar banget. Beres. Makanya lu abis ini lu pada ngaji ya. Sip. Oke Pak Ono, terima kasih banget atas waktunya Pak Ono. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wise, well online, think before posting. Think before posting. Dan akhirnya yang penting adalah akhlak. Di belakang ini semua adalah akhlak. Ya. Terima kasih Pak Ono. Demikian dari Natsogiki, sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik.